Alhamdulillahirabbil alamin. Doa yang terbaik dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan langsung ya Allah ampunilah, ya Allah murahkanlah, ya Allah. Yang terbaik dimulai dengan memuji Allah. Sebagaimana suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam ajaran Islam, doa itu dua macam. Jangan lupa ya, doa dua macam. Doa ibadah, doa masalah. Doa ibadah, doa masalah. Contoh, kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, doa memuji Allah, tapi tidak ada isi-isi doa itu meminta sesuatu. Jadi kalau kita memuji Allah dengan nama Allah Asmaul Husna dan Sifatul Ula, itu namanya doa, tapi tidak ada isinya meminta sesuatu. Dinamakan oleh ulama doa ibadah. Kalau sudah ada isi doa itu meminta sesuatu, baru namanya doa masalah. Meminta sesuatu. Contoh, doa ibadah kalau kita mengambil di suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, doa ibadah. Ihdinas siratal mustaqim, doa masalah. Oleh karena itu ulama mengambil kesimpulan dari kemuliaan suratul Fatihah. Tidak ada sesuatu yang paling mulia diminta setelah doa ibadah menjadi doa masalah adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Baru minta-minta yang lain. Oleh karena itu kata ulama, kalau ada yang lebih baik dari hidayah, dari petunjuk pada jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan Allah menyebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Oleh karena itu habis kita memuji Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ada sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Arabbuna qaribun fanunaji, am ba'idun fanunadih. Apakah Allah dekat? Cukup kita bermunajat, tidak perlu keraskan suara, atau Allah jauh, harus kita memanggil. Artinya dengan suara yang keras dalam doa. Rasulullah SAW diam. Turun wahyu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ini jawabannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat dekat kepada hamba-hamba yang berdoa. Tapi dengan dua syarat. Datang sahabat Rasulullah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, berilah kepada aku amalan yang menjadikan amalan itu doa saya dikabulkan oleh Allah. Akun mustajabat da'wah. Rasul jawab singkat, atib mat'amak tustajab da'watak. Di riwayat lain, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Jagalah pakaian, makanan, minumanmu menjadi halal. Jagalah yang halal, jauh dari yang haram, doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, ikhlas. Dan isi ikhlas itu penuh keyakinan. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah, faqamina an yustajaba lakum. Berdoalah kepada Allah dalam penuh keyakinan Allah kabulkan. Jangan sedikit pun ada rasa keraguan. Saya tidak pantas dikabulkan oleh Allah karena saya masih banyak dosa. Ini namanya ragu-ragu. Berarti kita masih su'uzzan. Belum husnudzan. Husnudzan kepada Allah salah satu langkah yang terutama mengkabulkan doa seorang.
Bagaimanapun keadaan kita, kondisi kita, tetap harus kita mempunyai keyakinan Allah kabulkan doa. Faqamina an yustajaba lakum, Allah akan dekat menerima dan mengabulkan doa kita. Jadi doa, ulama menjelaskan kunci pintu langit. Ada yang membuka pintu langit, langsung nyambung dengan Allah SWT melalui doa. Dan banyak-banyak rahasia-rahasia di dalam doa. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, doa itu semua kepada Allah SWT yang berdoa dikabulkan oleh Allah dengan 3 hal. Jangan lupa. Dikabulkan oleh Allah dengan tiga hal. Kita minta sesuatu, idza da'autullah yustajab lak. Langsung diberikan apapun yang kita inginkan, secara langsung. Selesai, sembuh, selesai masalah kita. Tapi kadang kita minta sesuatu tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi bukan berarti belum dikabulkan, ada sisi lain. Allah menolak bala yang lebih besar. Jadi di situ kita minta disembuhkan, malah kita tambah sakit. Tapi ada sesuatu yang lebih bahaya dari penyakit kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dikabulkan oleh Allah walaupun kita belum melihat tanda-tanda diterima doa kita. Yang ketiga, itu yang diharapkan oleh sahabat Rasulullah. Tidak dikabulkan langsung, tidak ditolak bala, tapi disimpan di akhirat. Menjadikan cadangan bagi kita di hari yang masanya masa sulit. InsyaAllah kita masih akan bahas banyak rahasia-rahasia tentang doa. Dan kenapa kita termasuk orang-orang banyak tidak diterima doa kita? Apa alasannya? InsyaAllah habis. Ada seorang datang kepada seorang imam sufi dari salah satu tabi'in. Namanya Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham. Rahimahullah wa radiya'an. Orang itu bertanya, limadha nad'u fala yustajabu lana? Kenapa kami berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah doa kami? Dia jawab, li'annakum araftumullaha falam tuti'uh. Karena kalian tahu Allah itu siapa tapi tidak bertaat kepada Allah. Wa araftumur rasula falam tattabi'uh. Kalian sudah tahu Rasul itu siapa, tapi tidak mengikutinya. Tidak berikut kepada Rasulullah SAW. Wa araftumus syaitana falam tattakhiduhu aduwa. Dan kalian tahu syaitan itu sebagai musuh, tapi tidak dijadikan sebagai musuh. Wa araftumul jannah falam tas'au ilaiha. Kalian sudah tahu surga Allah, tapi tidak bersungguh-sungguh untuk melarikan diri ke surga Allah. Wa araftumun nara falam tahrubu minha. Dan sudah tahu api neraka itu, tapi tidak dengan sungguh-sungguh takut dan melarikan diri dari api neraka itu. Wa araftumul qur'ana falam tatadabbaruh. Dan kalian sudah tahu Al-Quran dan kemanfaatan keberkahan Al-Quran, tapi tidak pernah mau menhayatinya. Wa araftumul mauta falam tasta'iddu lah. Dan kalian tahu akan semua kita meninggal dunia dan menghadapi kematian, tapi belum pernah mempunyai persiapan untuk menghadapi kematian. Ini beberapa hal yang saya sebutkan itu, ini semuanya menjelaskan kenapa kita berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah doa kita. Man faqadallaha famada wajad wa man wajadallaha famada faqad. Ini sebuah hikmah meyakinkan kepada seorang yang memiliki Allah. Pemirsa dan jemaah sekalian, kita memiliki Tuhan Rabbul Alamin yang maha besar dan maha memiliki segala-galanya. Cuba kalau kita tidak memiliki Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ini katakan hikmah ini, man faqadallah famada wajad. Yang kehilangannya Allah, apa yang dia bisa miliki? Yang kehilangannya Allah, apa yang dia bisa miliki? Walaupun dia miliki dunia dan segala isinya, termasuk tidak punya apa-apa. Wa man wajadallah famada faqad.
Dan barang siapa yang memiliki Allah, apa yang dihilangkan kepada dia. Tidak ada kerasa kehilangan apa-apa. Walaupun di depan mata kita orang itu tidak memiliki apa-apa, tapi di dalam jiwanya penuh iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradta an tara ajaib qudratillah fa'alayka bil ikhlas wal yaqin 'ala Allah. Kalau kamu benar-benar ingin melihat dahsyatnya kekuasaan Allah, keajaiban kekuasaan Allah, penuh hati ini dengan keyakinan, penuhi dengan keyakinan. Semakin mantap keyakinan kita, semakin dahsyat Allah kita akan melihat dengan mata kita sendiri. Walaupun kadang bisa terjadi hal-hal yang mungkin tidak masuk akal. Tidak masuk akal, tidak bisa dipercaya sama manusia. Saya memiliki banyak cerita, bukan di zaman sahabat, bukan di zaman Rasul. Ini di zaman-zaman ini, banyak cerita terjadi melalui keberkahan dan kekuasaan doa. Kemuliaan doa itu, kalau saya tidak masuk akal. Tapi ini karena kekuatan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Yusuf Mansur tadi membacakan sebuah ayat di suratul Naml, amma yujibul muttarra idza da'ah. Karena kita bisa dari menhayati ayat-ayat Al-Quran, ini khusus bagi orang yang sudah sangat susah menghadapi permasalahan, menghadapi penyakit. Apa yang kita bisa ambil dari ayat ini? Siapa yang menerima doa orang yang lagi butuh, yang lagi susah? Tidak ada Tuhan selain Allah yang menerima doanya. Munculkan dan keluarkan doa itu. Ya man yujibul muttarra. Diambil dari ayat itu. Ya man, coba kita sama-sama. Ya man yujibul muttarra. yujibul muttarra. Ini di sini kita memanggil Allah. Ya Allah, yang maha memiliki segala-galanya, yang menerima doa orang yang lagi susah. Ya ghiyathal mustaghithin, aghithni, aghithni, aghithni. Kita ulang lagi. Ya man yujib al-muttarra wa yakshifus su' aghithni, aghithni. Tolonglah aku dalam apapun yang kita hadapi. Kalau kita ingin dikabulkan oleh Allah, sajadah kita saat kita berdoa harus basah. Tapi bukan basah karena air atau karena keringatnya, basah karena air mata. Saat kita berdoa harus benar-benar muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh makhluknya kun apa? Jadilah, semua berubah. Ini memiliki Allah Subhanahu wa taala. Apa penyakit? Di sisi Allah tidak ada artinya. Allah mentakdirkan. Kadang-kadang walaupun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah cepat menyembuhkan, tapi kita merasa masih lama menghadapi penyakit itu, jangan khawatir. Sungguh Allah Maha Baik. Kenapa Allah Maha Baik? Allah lagi proses menaikkan derajat kita. Belum dikabulkan. Allah kabulkan, tapi agak ditunda, diterima doa. Ditunda sebentar. Masih dinaikkan derajatnya dulu. Tapi kalau Allah melihat hamba ini sudah benar-benar tidak sanggup, sudah ambil sebentar mau putus asa. Oh, ini belum nyampe tempat yang tertinggi. Masih naik-naik, tapi orang ini belum mampu benar-benar sabar. Belum bisa menunggu terima doanya Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, kalau Allah melihat keadaannya memang sudah sudah putus asa, Allah cepat menerima. Padahal belum menyampai tujuan Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajatnya orang itu. Tapi bagaimana? Kapan kita bisa tahu kemuliaan dan dahsyatnya dari ujian-ujian yang diberikan oleh Allah dan ditunda doa-doa kita itu nanti di hari kiamat. Nanti di hari kiamat kita lihat waktu Allah menerima doa, kita berharap, ya Allah, coba kalau ditunda sebentar aja, kenapa cepat diterima? Tunda aja, besok tidak usah hari ini. Walaupun kita berbanyak berdoa, tapi nanti di hari kiamat kita akan merasa nyesal. Ya Allah, kenapa terima doa waktu itu? Coba kalau ditelat sedikitlah, berapa harilah, biar apa?
biar bisa saya nikmati di posisi saya di tempat yang tertinggi di surgamu ya Allah. Ini rahasia doa. Dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, al-muwaffaq man wuffiqa li kathrati du'a. Orang yang dapat taufiknya dari Allah yang senantiasa berdoa walaupun belum diterima doanya. Jadi orang itu begini, ya Allah belum terima, gak apa-apa, saya masih berdoa. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, Inna Allah yuhibbu min abdihi lahuh. Apa itu lahuh? Minta terus. Tak pernah pusing, tak pernah puas. Minta terus sama Allah SWT. Coba kita lihat orang yang minta sama kita. Saya sendiri pernah di jalan lampu merah. Terus biasa ada orang minta, melihat mukanya ini kayak orang Arab ya Ustaz. Jadi biasa kan dia bagi apa, kadang-kadang bagi botol, kadang bagi ada untuk niani-niani ya. Jadi apa yang dia lakukan, begitu lihat dia mulai lakukan, dah tahu niani bahasa Indonesia. Begitu dia lihat orang Arab, dia rubah. Tala'al badru alaina. Masya Allah. Cepat rubah niat ini Masya Allah. Luar biasa. Begitu sudah mulai hijau, saya berjalan. Tapi karena macetnya jalan, merah lagi, jadi stop lagi. Datang orang lagi. Tapi saya mengambil pelajaran, Masya Allah, manusia tidak pernah putus asa sama manusia. Berkali-kali bisa datang kemari, karena dia masih punya penuh keyakinan, orang ini bisa pasti kasih, walaupun berapa. Kadang-kadang bisa memberikan sesuatu yang mungkin tidak mencukupi. Apa? Misal 500 perak atau 1000, apa yang diberikan kepada orang-orang itu yang mungkin lagi lebih memerlukan lebih banyak dari itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala beda. Saat kita meminta, kadang-kadang minta A, Allah memberikan A dan B, karena Allah tahu kadang kita lebih butuh A dan B. Kita perlu A dan B, bukan A. Cuma kita belum tahu keperluan B, belum datang. Ke hal-hal yang belum datang itu kita belum tahu. Tapi Allah tahu akan masa depan akan datang keperluan B. Allah menerima saat kita minta A, tapi Allah berikan A dan B. Allah Maha Syakur. Apa artinya syakur? Kata ulama, dari kata nama-nama dari Asmaul Husna, Asy-Syakur, yu'ti al-ajr al-jazil bil-amal al-qalil. Dari sedikit amalan, memberikan pahala yang luar biasa. Coba kalau Allah memberikan pahala sesuai amalan. Jadi misal kalau hanya sekitar kita, misal salat diberikan salat sekali. Kalau sedekah diberikan sudah sesuai. Allah tidak begitu. Karena dia Maha Syakur. Allah memberikan subhanahu wa ta'ala lebih dari amalan kita. 10 kebaikan bisa mencapai 700. Dan hal banyak yang kita bisa dapat. Jadi doa memang dahsyatnya luar biasa. Jadi seharusnya kita tidak boleh berhenti doa. Setiap waktu, setiap saat. Saat berjalanan. Saya banyak dapat pelajaran. Berjalan sama guru saya. Dari Makkah dan Madinah. Kita biasa pakai mobil. 450 kilo. Antara Madinah sama Makkah. Berjalanan kalau mobil biasa. Antara 3 sampai 4 jam. Begitu kita naik mobil. Saya membawa mobil. Guru saya langsung angkat tangan berdoa. Coba bayangkan. Saya menunggu kesempatan agar saya bisa belajar sama guru saya. Dalam perjalanan, ingin saya bertanya jawab. Ingin saya koreksi bacaan saya. Ingin saya koreksi hafalan saya dengan guru. Ingin guru memberikan sesuatu pelajaran ilmu. Dari kita langkah berjalan dari Madinah sampai ke Makkah, dia berdoa. Sampai ke Makkah selesai. Selama 3 sampai 4 jam. Saya heran, saya bilang, Ustaz, anak sebenarnya haus ilmu, jadi anak mau ambil kesempatan. Ini kan dalam perjalanan, sebenarnya terus terang saja, kalau guru di Madinah, sangat susah kalau kita bisa mempunyai berteman dengan guru, apalagi berdua dalam perjalanan jauh. Itu sangat jarang. Jadi kesempatan seperti ini, Masya Allah kita bisa banyak dapat pelajaran. Tapi malah kita melihat guru ini, kenapa? Saya tanya, dia bilang, Rasulullah SAW bersabda, da'watul musafir la turad. Dakwah orang musafir sedang berjalanan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia isi doa.
Jadi saat kita berjalanan, naik pesawat, naik bis, kemana-mana, luar kota, dalam perjalanan, pada kita tidur, pada kita buang waktu, usahakan semaksimal mungkin isi waktu itu dengan doa. Karena doa di situ dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat turun hujan, kadang-kadang saya naik taksi, turun hujan. Atau kadang saya bawa mobil sendiri, turun hujan, saya berhenti doa, angkat tangan. Teman saya, kenapa berhenti? Jalan aja. Tidak, saya mau berdoa. Karena Allah Subhanahu Wa Taala saat menurunkan hujan, semua pintu-pintu langit terbuka. Jadi cepat masuk doanya. Jadi kesempatan. Jadi kita orang manusia harus begitu ada kesempatan mas, ya. Kalau kita sekarang harga-harga barang, kita melihat harga-harga bagus atau harga khusus, pasti kita lari mengambil kesempatan, namanya kesempatan mas. Ada doa juga yang namanya doa-doa kesempatan mas. Pemirsa dan jemaah sekalian, insyaallah kita masih lanjut banyak masalah-masalah dari dalam isi-isi doa. Jangan kemana-mana pemirsa di rumah. InsyaAllah kita habis. Sebelum nanti kita mendengarkan lanjutan dari tausiah Syekh Ali tentang doa, di samping saya sudah ada salah satu jamaah setia nikmatnya sedekah. Siapa beliau dan apa profesi beliau, nanti kita dengarkan langsung beliau yang menyampaikannya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusnandi Jaya Saputra. Karena saya waktu bujang itu termasuk pendekatan istilah sekarang agak playboy gitu. Jadi saya mau taubat, saya nikah dengan janda anak 2. Dan setelah saya jalani media hampir 13 tahun, saya kemarin ini hampir kehilangan istri dan anak saya. Karena saya selalu menghadapi kesulitan dalam kehidupan saya. Saya jadi pengemudi taksi kurang lebih hampir 11 tahun. Yang saya dapat... Hampir taksi 11 tahun? Iya hampir 11 tahun. Yang saya dapat, saya itu merasa diri saya itu gagal menjadi seorang ayah, seorang pemimpin rumah tangga. Karena tidak mampu memberi kehidupan yang cukup dalam hal ekonomi. Sampai istri saya minta saya pergi dari rumah karena sudah dianggap tidak sanggup menjadi seorang pemimpin. Tapi setiap langkah saya keluar, saya ikut mengalah karena saya ingat anak saya. Saya berdoa, saya sholat sunatan taubah. Saya minta pada Allah minta ditunjukin jalan. Supaya saya harus bagaimana melangkah ke depan. Terus saya sholat tahajud. Sebelum saya datang ke acara Ustadz Yusuf Mansur ini, saya sholat tahajud. Saya sholat tahajud di Jalan Kebonanas, di Jalan Raya Ahmad Yani di Kebonanas. Di seberangnya tempat cucian taksi. Setelah sholat tadi saya cuci taksi saya lihat acara di TPI langsung saya tancap gas kemari. Itu pada hari Rabu kemarin ya. Bawa hari taksi? Selasa kemarin ya. Bawa taksi kemari? Iya. Jadi dengan acara yang di situ saya nggak tahu apa yang dimaksud acara itu. Ternyata mengena dengan doa saya pada saat malam itu, pada saat itu juga. Jadi persis apa yang kejadian dengan saya. Alhamdulillah saya ketemu jalan sebelum saya ketemu dengan acara ini. Saya ingat istri saya punya guru ngaji waktu dia kecil. Saya minta tolong didamaikan oleh guru ngaji itu. Ternyata alhamdulillah, ya memang cuma masalah sepele, tidak ada pihak tiga, tidak ada apa-apa. Dan saya didamaikan, suruh salaman, saya minta maaf, suruh baca salawat. Terus saya suruh, nggak tahu kelemahan saya kan kita nggak bisa ngoreksi diri sendiri kita apa kekurangan kita ya. Itu saya bilang, kalau kamu kerjanya apa, kurang disiplin. Dan kamu jarang pulang. Jadi banyak di jalan, ngejar restoran aja gitu. Setelah itu saya terbuka pikiran saya. Mulai saya sadar saya salah pada istri saya karena anak saya. Sehingga saya kurang mampu membiayai. Ya alhamdulillah diterima istri saya mulai mau coba merubah sifat saya. Alhamdulillah doa saya terkabul, saya harus bersatu kembali dengan istri saya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Makasih Pak Kus, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Amin. Ya. Baik Ustaz, selain Pak Kusnadi ada salah satu lagi jamaahnya dari ibu-ibu. Disingkat Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya ada haul sebenarnya. Punya sangkutan hutang pinjaman gitu, walaupun itu suami sendiri. Saya pakai uang beliau untuk usaha. Ya, jadi hampir sekitar 1,6 M. 1,6 M itu
saya kira bisa terlunasi kalau saya mengikuti multi level marketing yang waktu itu diajak oleh satu perusahaan. Kemudian saya di situ kejebak, sepertinya saya tertipu. Nah, sampai sekitar ya mungkin hampir terlunasi, tapi ternyata tertipu. Jadi akhirnya saya masih punya hutang sampai sekarang. Jadi saya inginkan saya punya mobil pickup yang untuk usaha catering saya. Sangat saya cintai sebenarnya karena baru lunas bulan kemarin yang mendapatkan BPKB. Kemudian saya ingin sumbangkan kepada Darul Quran, Ustadz Yusuf Mansur. Mudah-mudahan berguna. Nah, dengan demikian mungkin dengan doa dari Ustadz, saya bisa melunasi hutang suami saya. Kemudian saya menginginkan saya dan suami pergi ke umroh Ramadan bersama Ustadz Yusuf Mansur. Saya kira mudah-mudahan Allah mengizinkan doa saya ini yang mungkin wasilanya Ustaz Yusuf Mansur dan Syekh Ali beserta semua jamaah yang ada di TPI ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, tadi Ibu Sukma menyebut bahwa disedekahkan kepada Darul Quran. Seperti beberapa waktu yang lalu saya perlu menjelaskan bahwa Darul Quran ini nama Indonesia, nama nasional. Artinya kalau boleh diizinkan nama Bu Sukma, nanti kendaraan itu kita akan jual lalu dibagikan ke pesantren-pesantren penghafal Al-Quran, dan itulah tugas Darul Quran. Darul Quran itu dompet duafa, Lembaga Amil Zakat Al-Azhar, PKPU, kayak gitu. Artinya dia lembaga amil nasional. Ya, kita bangun di mana-mana, bahkan banyak yang tidak memakai nama Darul Quran. Seperti rumah sakit yang kemarin pekan lalu kita sounding, kita sebut, itu tidak pakai nama Darul Quran, pakai namanya Al Hidayah. Tapi di dalam MOU-nya, di dalam perjanjiannya adalah Darul Quran. Tapi disebut juga di dalam akad itu bahwa keuntungannya bukan kepada Darul Quran yang disebut sebagai sebuah kelompok tertentu, tidak. Tapi dikembalikan untuk kemaslahatan orang-orang fuqara dan masakin. Ini saya perlu memberitahu karena banyak pertanyaan-pertanyaan masuk kepada saya yang harus saya jelaskan, kalau tidak mungkin menimbulkan sedikit dosa. Jadi diantaranya adalah bahwa Ustadz kok menyuruh sedekah tapi ke kelompoknya saja. Enggak gitu. Insya Allah kita seadil-adilnya. Tapi tentu saja kesalahan adalah tempatnya manusia. Kalau saya ada salah-salah di penyaluran, ada salah-salah di pemanfaatan, mudah-mudahan secara nawa itu tidak salah. Dan saya minta doa dari pemirsa semua untuk dapat bimbingan yang sebesar-besarnya. Contoh lagi nih, contoh. Ketika beberapa pekan yang lalu saya mengumumkan bahwa pesantren yang di Ketapang mau membebaskan satu rumah besar untuk dijadikan asrama. Besarnya 800 juta. Lalu insya Allah kita sudah membayar 100 juta saat itu. Kurang 700 juta. Ada yang tidak saya beritahukan kepada pemirsa. Sebenarnya harusnya kurangnya itu cuma 600. Tapi yang 100 juta saya instruksikan kepada diri saya dan kepada pengurus, bayarkan kepada yang punya rumah. Yang 100 juta bagikan kepada pesantren-pesantren lain. Alhamdulillah cara itulah yang membuat kemudian saya diizinkan Allah untuk bicara. Kemudian teman-teman juga tergerak, alhamdulillah tahadus binitma sudah lunas. Alhamdulillah saya sampaikan terima kasih. Jadi ini juga salah satu cara bagaimana untuk membuat satu lembaga banyak duitnya, lembaga itu pun harus bersedekah kepada lembaga yang lain. Kalau diperhatikan, Bulak Santri misalkan. Bulak Santri yang tadi Ustadz Rahimuddin tuh dulunya pimpinan di Bulak Santri. Sekarang diestafet ke adik-adik kita di sana. Itu bukan kampung saya, kampungnya orang lain.
Saat itu tetua-tetua kampung, ustadz-ustadz di kampung saya, termasuk mertua saya sendiri, istri saya, jamaah juga mengatakan seperti ini. Ngapain sih bangun kampung orang? Kenapa nggak bangun kampung sendiri saja? Saya katakan seperti ini. Kalau kita mau ngebangun kampung kita, bantu kampung orang lain. Nanti insya Allah, Allah akan membangun kampung kita. Alhamdulillah. Ya ada sajalah kemudahan sehingga akhirnya di kampung Ketapang pun sekarang ada pesantren. Nah sejak kemudian pesantren itu didirikan, dari titik nol kita langsung mewakafkan. Sehingga kalau Yusuf Mansur meninggal dunia, maka tidak ada satu jengkal tanah pun yang insya Allah diwariskan kepada istri dan anak-anak saya. Semua milik Allah, kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau ada pemirsa yang kemudian melihat, Ustadz, kenapa sekarang di Bulak Santri bayar? Oh, memang harus begitu. Ketika di satu kampung sudah selesai dan kemudian dia bisa mandiri, ya mandiri dong. Setelah itu kita punya proyek apa? Buka lagi kampung yang lain. Nah, mereka-mereka yang punya duit sekarang di kampung Bulak Santri. Yang tidak punya duit kita proyeksikan lagi tempat lain sehingga akhirnya daerah-daerah baru terbuka lagi dan seterusnya. Saya akhirnya di sini berpikir begini ya. Kalau saya aja pengen orang husnuzon kepada saya, tentu saya harus lebih husnuzon lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya Ali banyak menjelaskan tentang filosofi. Saya pikir saya masih tersisa 1,5 segmen lagi. Ada 2 menit segmen ini dan 6 menitan di segmen berikutnya. Ini belongs to you. Punya Syekh Ali akan kisah yang tadi, kisah tentang orang yang pergi haji. Lalu kemudian minta doa malah punya istri baru. Cerita sambungannya nanti aja kalau saya ingat ya. Jangan sekarang. Sekarang waktunya kita belajar sama Syekh Ali. Silakan. Kita bangun lagi. Cara doa yang mantap dan fantas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau istilah lain yang insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar apa yang saya sampaikan tadi, ikhlas dan yakin, dan jauh-jauh dari yang haram, jangan lupa satu, saat kita berdoa harus ada rasa keperluan kepada Allah SWT. Ada rasa penuh harapan. Jadi jangan kita orang, saya kasih contoh gambarannya, kalau kita lihat ada seorang minta sama kita, tapi cara mintanya begini, Mbak, tolong kasih saya lagi susah. Kalau udah mau kasih, tidak apa-apa sudah. Kasih. Bagaimana cara kita, sikap kita? Apakah kita mau kasih? Tidak. Tidak kan? Masa miskin sombong lagi kan? Itu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kata Rasulullah SAW. Ailun mustakbir, fakir tapi sombong. Tapi bagaimana agar dia muncul dalam jiwa kita rasa kasih sayang dia? Begini dia datang. Sudah lu. Jadi bicara dah baru bicara, dia bagi bahasa isyarat. Jadi karena dia mau sebut tapi nangis aja. Akhirnya kita apa? Sebagai manusia, pasti muncul dalam hati kita rasa kasihan. Bagaimanapun, pasti kita akan memberikan. Begitu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berdoa, jangan seolah-olah orang-orang tidak perlu. Jadi berdoa, ya Allah, kabullah. Kalau ya Allah tidak kabulkan, tidak apa-apa. Seperti seorang berdoa, ya Allah, masukkanlah aku surga. Tapi kalau tidak Allah menghendaki aku masuk surga, tidak apa-apa. Ya Allah, selamatkanlah aku dari neraka. Tapi ya Allah, engkau kalau hendaki saya masuk neraka, tidak apa-apa. Astagfirullah, doa-doa seperti ini. Jadi sepertinya dia tidak sungguh-sungguh perlu. Jadi saat kita berdoa, di luar ikhlas, yakin, dan jauh dari yang haram, nangis dalam berdoa. Tidak bisa nangis, pura-pura nangis. Ibku, fa'in lam tabkau, fatabakau. Fa'in lam tabkau, fatabakau. Jadi kalau tidak bisa nangis karena belum punya iman mantap atau keikhlasannya belum tinggi, pura-pura nangis. Lama-lama insya Allah menjadi nangis beneran. Itu berdoa
memunculkan rasa keperluan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak ada yang lebih susah dan penyakitnya lebih parah dari Nabi Ayub alaihissalam. Ini iklan dulu katanya. Iklan dulu ya. Iklan Tapi dulu. jangan kemana-mana ya. Iya, enggak Silahkan, kemana-mana. silahkan. Tapi kalau kemana-mana nggak apa-apa juga. Alhamdulillah kita kembali lagi di segmen yang terakhir ya. Saya tadi jelaskan Nabi Ayub salah satu Nabi yang menghadapi kesusahan dan penyakit yang paling parah. Oleh karena itu disebut orang yang sabar. Agar dijadikan orang sabar itu mampu punya kesabaran yang luar biasa, bersabarlah seperti sabar Nabi Ayub. Sabar Ayub, kalau disebut bahasa Arab itu, kita menyebutkan dalam bahasa Arab sabar Ayub. Kalau di bahasa Indonesia, bersabarlah seperti sabar Nabi Ayub alaihissalam. Dia lebih dari 18 tahun menghadapi penyakit parahnya luar biasa. Sampai daging-dagingnya terlepas dari tulangnya, kelihatan tulang-tulangnya. Dia hanya doa satu, apa? Dan ini khusus untuk orang-orang yang sakit dan menghadapi kesusahan, khususnya penyakit yang parah. Jangan lupa doa itu. Selain doa yang saya tadi, ya man yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus as-su' aghithni, aghithni, aghithni. Yang kedua doa Nabi Ayub ini, Rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Coba sama-sama. Rabbi anni massani ad-dur Massani yadur wa anta arhamur rahimin. wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau tahu aku lagi dalam keadaan madarat atau kena kepadaku madarat, dan engkau ya Allah Maha Rahman Rahim yang memberikan rahmat. Rahmatilah aku. Atau bisa singkatnya berbannya ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Dari isi ya Arhamar Rahimin kita berserahkan penyakit kita, kesusahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat kita berdoa, jangan lupa memberikan kesempatan yang namanya kesempatan emas saat turun hujan, berdoa. Saat lagi perjalanan musafir, berdoa. Di tanah malam, berdoa. Habis salat fardu, berdoa. Antara azan dan iqamah, berdoa. Karena Rasulullah SAW bersabda, da'watun bainal adhan wal iqamah la turad. Ada satu waktu doa yang tidak ditolak oleh Allah antara azan dan iqamah. Akhir 1 jam terakhir dari hari Jumat sebelum menuju maghrib, sebelum salat atau sebelum azan maghrib 1 jam sebelumnya, yang dijelaskan oleh ulama termasuk salah 1 jam di hari Jumat yang dikabulkan oleh Allah doa seorang. Termasuk doa yang paling dikabulkan oleh Allah dan hamba yang paling dekat kepada Allah saat bersujud. Orang yang lagi susah, lagi banyak masalah, lagi sakit, saya sarankan banyak sujud kepada Allah malam hari. Dan di situ limpahkan seluruh keperluan, seluruh hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sujud itu. Dan menangis dalam sujud itu, berdoa dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, bahasa apapun Allah mengerti. Yang penting dalam merasa benar-benar rasa keperluan dan benar-benar kita serahkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua yang hadir di sini, pemirsa di rumah dan di mana-mana, semua insya-Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami dengan nama-Mu yang mulia, al-asma'ul husna was-sifatul ula, ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ad-dunya wal akhirah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, rahmatilah kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, rahmatilah orang yang sakit ya Allah. Rahmatilah orang yang susah ya Allah. Ya Allah, yang sakit sembuhkan penyakitnya ya Allah. Angkat sakitnya ya Allah, ya Rahman ad-dunya wal akhirah. Ya Allah, selama mereka yang sakit, naikkan darajat mereka di sisi-Mu ya Allah. Naikkan darajat mereka di sisi-Mu ya Allah. Dan berikan, balaslah kepada mereka pahala yang besar di hari kiamat ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Rahman ad-dunya wal akhirah rahimahuma.
Ya Allah, jadikan kehidupan kami dan masa depan kami menjadi kehidupan yang bahagia, yang lancar, yang sukses, yang selamat dunia akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami rumah tangga sakinah, mawaddah, rahmah, anak salih dan salihah. Murahkanlah rezeki kepada kami, ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam taat kepadamu, ya Allah. Dan jauhilah dan selamatkanlah badan kami dari segala penyakit, dari segala godaan, dari segala kesusahan, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jauhilah kehidupan kami dari seluruh bala dan musibah. Ya Allah, jadikan negara Indonesia negara yang ma'mur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Rabbana da'unaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana. Ya Allah, ini doa kami, ya Allah, kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami berdoa sebagaimana Engkau memerintahkan kami berdoa, dan kami mengikuti perintahmu berdoa. Ya Allah, terimalah sebagaimana Engkau menjanjikan orang yang berdoa akan diterima doanya. Ya Allah, terimalah doa kami, ya Allah. Kalau ya Allah Engkau tidak menerima doa kami, ya Allah, kami tidak memiliki Tuhan selain Engkau, ya Allah, yang menerima doa kami, ya Allah. Ya Allah, kami tidak memiliki Tuhan selain Engkau, ya Allah, yang membantu kami, yang menolong kami, ya Allah, ya Rahman ad-dunya wal akhirah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, jadikan acara nikmatnya sedekah dan Indonesia menghafal acara yang penuh barakah dan dikabulkan oleh Allah dunia akhirat, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kita kembali lagi sama-sama, semoga insyaallah semua yang hadir di sini dan pemirsa di rumah senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permohonannya dan doanya. Ada seorang datang kepada seorang imam sufi dari salah satu tabi'in, namanya Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham rahimahullah wa radiya'an. Orang itu bertanya, limadza nad'u fala yustajabu lana? Kenapa kami berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah doa kami? Dia jawab, li'annakum araftumullaha falam tuti'uh. Karena kalian tahu Allah itu siapa tapi tidak bertaat kepada Allah. Wa araftumur rasula falam tattabi'uh. Kalian sudah tahu Rasul itu siapa tapi tidak mengikutinya, tidak berikut kepada Rasulullah SAW. Wa araftumus syaitana falam tattakhiduhu aduwa. Dan kalian tahu syaitan itu sebagai musuh tapi tidak dijadikan sebagai musuh. Wa araftumul jannah falam tas'au ilaiha. Kalian sudah tahu surga Allah tapi tidak bersungguh-sungguh untuk melarikan diri ke surga Allah. Wa araftumun nara falam tahrubu minha. Dan sudah tahu api neraka itu tapi tidak dengan sungguh-sungguh takut dan melarikan diri dari api neraka itu. Wa araftumul qur'ana falam tatadabbaruh. Dan kalian sudah tahu Al-Quran dan kemanfaatan keberkahan Al-Quran tapi tidak pernah mau menhayatinya. Wa araftumul mauta falam tasta'iddu lah. Dan kalian tahu akan semua kita meninggal dunia dan menghadapi kematian tapi belum pernah mempunyai persiapan untuk menghadapi kematian. Ini beberapa hal yang saya sebutkan itu, ini semuanya menjelaskan kenapa kita berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah doa kita. Man faqadallaha famada wajad wa man wajadallaha famada faqad. Ini sebuah hikmah meyakinkan kepada seorang yang memiliki Allah. Pemirsa dan jemaah sekalian, kita memiliki Tuhan Rabbul Alamin yang maha besar dan maha memiliki segala-galanya. Coba kalau kita tidak memiliki Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ini katakan hikmah ini, man faqadallah famada wajad. Yang kehilangannya Allah, apa yang dia bisa miliki?
yang kehilangannya Allah, apa yang dia bisa miliki, walaupun dia miliki dunia dan segala isinya, termasuk tidak punya apa-apa. Wa man wajadallah famadha faqad. Dan barang siapa yang memiliki Allah, siapa apa yang dihilangkan kepada dia. Tidak ada kerasa kehilangan apa-apa. Walaupun di depan mata kita orang itu tidak memiliki apa-apa, tapi di dalam jiwanya penuh iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرَى عَجَائِبَ قُدْرَةِ اللَّهِ فَعَلَيْكَ بِالْإِخْلَاصِ وَالْيَقِينِ عَلَى اللَّهِ. Kalau kamu benar-benar ingin melihat dahsyatnya kekuasaan Allah, keajaiban kekuasaan Allah, penuh hati ini dengan keyakinan, penuhi dengan keyakinan. Semakin mantap keyakinan kita, semakin dahsyat Allah kita akan melihat dengan mata kita sendiri. Walaupun kadang bisa terjadi hal-hal yang mungkin tidak masuk akal. Tidak masuk akal, tidak bisa dipercaya sama manusia. Saya memiliki banyak cerita, bukan di zaman sahabat, bukan di zaman Rasul. Ini di zaman-zaman ini, banyak cerita terjadi melalui keberkahan dan kekuasaan doa. Kemuliaan doa itu, kalau saya tidak masuk akal. Tapi ini karena kekuatan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Yusuf Mansur tadi membacakan sebuah ayat di suratul Naml, amma yujibul muttarra idza da'ah. Karena kita bisa dari menhayati ayat-ayat Al-Quran, ini khusus bagi orang yang sudah sangat susah menghadapi permasalahan, menghadapi penyakit. Apa yang kita bisa ambil dari ayat ini? Siapa yang menerima doa orang yang lagi butuh, yang lagi susah? Tidak ada Tuhan selain Allah yang menerima doanya. Munculkan dan keluarkan doa itu. Ya man yujibul muttarra. Diambil dari ayat itu. Ya man, coba kita sama-sama. Ya man yujibul muttarra. yujibul muttarra. Ini di sini kita memanggil Allah. Ya Allah, yang maha memiliki segala-galanya, yang menerima doa orang yang lagi susah. Ya ghiyathal mustaghithin, aghithni, aghithni, aghithni. Kita ulang lagi. Ya man yujib al-muttarra wa yakshifus su' aghithni, aghithni. Tolonglah aku dalam apapun yang kita hadapi. Kalau kita ingin dikabulkan oleh Allah, sajadah kita saat kita berdoa harus basah. Tapi bukan basah karena air atau karena keringatnya, basah karena air mata. Saat kita berdoa harus benar-benar muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh makhluknya kun apa? Jadilah, semua berubah. Ini memiliki Allah Subhanahu wa taala. Apa penyakit? Di sisi Allah tidak ada artinya. Allah mentakdirkan. Kadang-kadang walaupun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah cepat menyembuhkan, tapi kita merasa masih lama menghadapi penyakit itu, jangan khawatir. Sungguh Allah Maha Baik. Kenapa Allah Maha Baik? Allah lagi proses menaikkan derajat kita. Belum dikabulkan. Allah kabulkan, tapi agak ditunda, diterima doa. Ditunda sebentar. Masih dinaikkan derajatnya dulu. Tapi kalau Allah melihat hamba ini sudah benar-benar tidak sanggup, sudah ambil sebentar mau putus asa. Oh, ini belum nyampe tempat yang tertinggi. Masih naik-naik, tapi orang ini belum mampu benar-benar sabar. Belum bisa menunggu terima doanya Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, kalau Allah melihat keadaannya memang sudah sudah putus asa, Allah cepat menerima. Padahal belum menyampai tujuan Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajatnya orang itu. Tapi bagaimana? Kapan kita bisa tahu kemuliaan dan dahsyatnya dari ujian-ujian yang diberikan oleh Allah dan ditunda doa-doa kita itu? Nanti di hari kiamat. Nanti di hari kiamat kita lihat waktu Allah menerima doa, kita berharap, ya Allah, coba kalau ditunda sebentar aja, kenapa cepat diterima? Tunda aja, besok tidak usah hari ini.
Walaupun kita berbanyak berdoa, tapi nanti di hari kiamat kita akan merasa nyesal. Ya Allah, kenapa terima doa waktu itu? Coba kalau ditelat sedikitlah, berapa harilah, biar apa? Biar bisa saya nikmati di posisi saya di tempat yang tertinggi di surgamu ya Allah. Ini rahasia doa. Dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, al-muwaffaq man wuffiqa li kathrati du'a. Orang yang dapat taufiknya dari Allah, yang senantiasa berdoa walaupun belum diterima doanya. Jadi orang itu begini, ya Allah belum terima, gak apa-apa, saya masih berdoa. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, Inna Allah yuhibbu min abdihi lahuh. Apa itu lahuh? Minta terus, gak pernah pusing, gak pernah puas, minta terus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita lihat orang yang minta sama kita. Saya sendiri pernah di jalan lampu merah. Terus biasa ada orang minta, melihat mukanya ini kayak orang Arab ya Ustaz. Jadi biasa kan dia bagi apa, kadang-kadang bagi botol, kadang bagi ada untuk niani-niani ya. Jadi apa yang dia lakukan, begitu lihat dia mulai lakukan, dah tahu niannya bahasa Indonesia. Begitu dia lihat orang Arab, dia rubah. Tala'al badru alaina. Masya Allah. Cepat rubah niat ini, Masya Allah. Luar biasa. Begitu sudah mulai hijau, saya berjalan. Tapi karena macetnya jalan, merah lagi, jadi stop lagi. Datang orang lagi. Tapi saya mengambil pelajaran, Masya Allah. Manusia tidak pernah putus asa sama manusia. Berkali-kali bisa datang kemari karena dia masih punya penuh keyakinan orang ini bisa pasti kasih walaupun berapa. Kadang-kadang bisa memberikan sesuatu yang mungkin tidak mencukupi. Apa? Misal 500 perak atau 1000. Apa yang diberikan kepada orang-orang itu yang mungkin lagi lebih memerlukan lebih banyak dari itu. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala beda. Saat kita meminta, kadang-kadang minta A, Allah memberikan A dan B. Karena Allah tahu kadang kita lebih butuh A dan B. Kita perlu A dan B, bukan A. Cuma kita belum tahu keperluan B, belum datang. Ke hal-hal yang belum datang itu kita belum tahu. Tapi Allah tahu akan masa depan akan datang keperluan B. Allah menerima saat kita minta A, tapi Allah berikan A dan B. Allah Maha Syakur. Apa artinya syakur? Kata ulama dari kata nama-nama dari Asmaul Husna, Asy-Syakur yu'ti al-ajr al-jazil bil amal al-qalil. Dari sedikit amalan memberikan pahala yang luar biasa. Coba kalau Allah memberikan pahala sesuai amalan. Jadi misal kalau hanya sekitar kita misal salat diberikan salat sekali. Kalau sedekah diberikan sudah sesuai. Allah tidak begitu karena Dia Maha Syakur. Allah memberikan subhanahu wa ta'ala lebih dari amalan kita. 10 kebaikan bisa mencapai 700. Dan hal banyak yang kita bisa dapat. Jadi doa memang dahsyatnya luar biasa. Jadi seharusnya kita tidak boleh berhenti doa. Setiap waktu, setiap saat. Saat berjalanan. Saya banyak dapat pelajaran. Berjalanan sama guru saya. Dari Makkah dan Madinah, kita biasa pakai mobil. 450 kilo antara Madinah sama Makkah. Perjalanan kalau mobil biasa, antara 3 sampai 4 jam. Begitu kita naik mobil, saya membawa mobil, guru saya langsung angkat tangan berdoa. Coba bayangkan. Saya menunggu kesempatan agar saya bisa belajar sama guru saya. Dalam perjalanan, ingin saya bertanya jawab. Ingin saya koreksi bacaan saya, ingin saya koreksi hafalan saya dengan guru, ingin guru memberikan sesuatu pelajaran ilmu. Dari kita langkah berjalan dari Madinah sampai ke Makkah, dia berdoa. Sampai ke Makkah selesai. Selama 3 sampai 4 jam. Saya heran, saya bilang, Ustaz, anak sebenarnya haus ilmu, jadi anak mau ambil kesempatan. Ini kan dalam perjalanan, sebenarnya terus terang saja, kalau guru di Madinah, sangat susah kalau kita bisa mempunyai berteman dengan guru, apalagi berdua dalam perjalanan jauh. Itu sangat jarang. Jadi kesempatan seperti ini, Masya Allah kita bisa banyak dapat pelajaran. Tapi malah kita melihat guru ini, kenapa? Saya tanya, dia bilang, Rasulullah SAW bersabda, da'watul musafir la turad.
dakwah orang musafir sedang berjalanan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia isi doa. Jadi saat kita berjalanan, naik pesawat, naik bis, kemana-mana, luar kota, dalam perjalanan, pada kita tidur, pada kita buang waktu, usahakan semaksimal mungkin isi waktu itu dengan doa. Karena doa di situ dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat turun hujan, kadang-kadang saya naik taksi, turun hujan. Atau kadang saya bawa mobil sendiri, turun hujan, saya berhenti doa, angkat tangan. Teman saya, kenapa berhenti? Jalan aja. Tidak, saya mau berdoa. Karena Allah Subhanahu wa taala saat menurunkan hujan, semua pintu-pintu langit terbuka. Jadi cepat masuk doanya. Jadi kesempatan. Jadi kita orang manusia harus begitu ada kesempatan emas, ya. Kalau kita sekarang harga-harga barang, kita melihat harga-harga bagus atau harga khusus, pasti kita lari mengambil kesempatan, namanya kesempatan emas. Ada doa juga yang namanya doa-doa kesempatan emas. Pemirsa dan jemaah sekalian, insyaallah kita masih lanjut banyak masalah-masalah dari dalam isi-isi doa. Jangan kemana-mana pemirsa di rumah. InsyaAllah kita habis. Sebelum nanti kita mendengarkan lanjutan dari tausiah Syekh Ali tentang doa, di samping saya sudah ada salah satu jamaah setia nikmatnya sedekah. Siapa beliau dan apa profesi beliau, nanti kita dengarkan langsung beliau yang menyampaikannya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusnandi Jaya Saputra. Karena saya waktu bujangan itu termasuk pendekatan istilah sekarang agak playboy gitu. Jadi saya mau taubat, saya nikah dengan janda anak 2. Dan setelah saya jalani menjadi hampir 13 tahun, saya kemarin ini hampir kehilangan istri dan anak saya. Karena saya selalu menghadapi kesulitan dalam kehidupan saya. Saya jadi pengemudi taksi kurang lebih hampir 11 tahun. Yang saya dapat Nyopir taksi 11 tahun. Iya, hampir 11 tahun. Yang saya dapat, saya itu merasa diri saya itu gagal menjadi seorang ayah, seorang pemimpin rumah tangga, karena tidak mampu memberi kehidupan yang cukup dalam hal ekonomi, sampai istri saya minta saya pergi dari rumah karena sudah dianggap tidak sanggup menjadi seorang pemimpin. Tapi setiap langkah saya keluar, saya ikut mengalah karena saya ingat anak saya. Saya berdoa, saya sholat sunatan taubah. Saya minta pada Allah minta ditunjukin jalan, supaya saya harus bagaimana melangkah ke depan. Terus saya sholat tahajud. Sebelum saya datang ke acara Ustadz Yusuf Mansur ini, saya sholat tahajud. Saya sholat tahajud di Jalan Kebonanas, di Jalan Raya Ahmad Yani di Kebonanas, di seberangnya tempat cucian taksi. Setelah sholat tahajud, saya cuci taksi saya lihat acara di TPI, langsung saya tancap gas kemari. Itu pada hari Rabu kemarin ya. Bawa taksi. Selasa kemarin. Ya. Bawa taksi kemarin. Iya. Jadi dengan acara yang di situ, saya nggak tahu apa yang dimaksud acara itu. Ternyata mengena dengan doa saya pada saat malam itu, pada saat itu juga. Jadi persis apa yang kejadian dengan saya. Alhamdulillah, saya ketemu jalan sebelum saya ketemu dengan acara ini, saya ingat istri saya punya guru ngaji waktu dia kecil. Saya minta tolong didamaikan oleh guru ngaji itu. Ternyata alhamdulillah, ya memang cuma masalah sepele, tidak ada pihak ketiga, tidak ada apa-apa. Dan saya didamaikan, suruh salaman, saya minta maaf, suruh baca salawat. Terus saya suruh, nggak tahu kelemahan saya kan, kita nggak bisa ngoreksi diri sendiri kita apa kekurangan kita ya. Itu saya bilang, kalau kamu kerjanya apa, kurang disiplin. Dan kamu jarang pulang. Jadi banyak di jalan, ngejar restoran aja gitu. Setelah itu saya terbuka pikiran saya. Mulai saya sadar saya salah pada istri saya karena anak saya. Sehingga saya kurang mampu membiayai. Ya alhamdulillah diterima istri saya mulai mau coba merubah sifat saya. Alhamdulillah doa saya terkabul, saya harus bersatu kembali dengan istri saya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Makasih Pak Kus, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Amin. Ya. Baik Ustaz, selain Pak Kusnadi ada salah satu lagi jamaahnya dari ibu-ibu. Disingkat Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya ada haul sebenarnya. Punya sangkutan hutang pinjaman gitu, walaupun itu suami sendiri. Saya pakai uang beliau untuk usaha. Ya, jadi
hampir sekitar 1,6 M. 1,6 M itu saya kira bisa terlunasi kalau saya mengikuti multi level marketing yang waktu itu diajak oleh satu perusahaan. Kemudian saya di situ kejebak, sepertinya saya tertipu. Nah, sampai sekitar ya mungkin hampir terlunasi, tapi ternyata tertipu. Jadi akhirnya saya masih punya hutang sampai sekarang. Jadi saya inginkan saya punya mobil pickup yang untuk usaha catering saya. Sangat saya cintai sebenarnya karena baru lunas bulan kemarin yang mendapatkan BPKB. Kemudian saya ingin sumbangkan kepada Darul Quran, Ustadz Yusuf Mansur. Mudah-mudahan berguna. Nah, dengan demikian mungkin dengan doa dari Ustadz, saya bisa melunasi hutang suami saya. Kemudian saya menginginkan saya dan suami pergi ke umroh Ramadan bersama Ustadz Yusuf Mansur. Saya kira mudah-mudahan Allah mengizinkan doa saya ini yang mungkin wasilanya Ustaz Yusuf Mansur dan Syekh Ali beserta semua jamaah yang ada di TPI ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, tadi Ibu Sukma menyebut bahwa disedekahkan kepada Darul Quran. Seperti beberapa waktu yang lalu saya perlu menjelaskan bahwa Darul Quran ini nama Indonesia, nama nasional. Artinya kalau boleh diizinkan nama Bu Sukma, nanti kendaraan itu kita akan jual lalu dibagikan ke pesantren-pesantren penghafal Al-Quran, dan itulah tugas Darul Quran. Darul Quran itu dompet duafa, Lembaga Amil Zakat Al-Azhar, PKPU, kayak gitu. Artinya dia lembaga amil nasional. Ya, kita bangun di mana-mana, bahkan banyak yang tidak memakai nama Darul Quran. Seperti rumah sakit yang kemarin pekan lalu kita sounding, kita sebut, itu tidak pakai nama Darul Quran, pakai namanya Al Hidayah. Tapi di dalam MOU-nya, di dalam perjanjiannya adalah Darul Quran. Tapi disebut juga di dalam akad itu bahwa keuntungannya bukan kepada Darul Quran yang disebut sebagai sebuah kelompok tertentu, tidak. Tapi dikembalikan untuk kemaslahatan orang-orang fuqara dan masakin. Ini saya perlu memberitahu karena banyak pertanyaan-pertanyaan masuk kepada saya yang harus saya jelaskan, kalau tidak mungkin menimbulkan sedikit dosa. Jadi diantaranya adalah bahwa Ustadz kok menyuruh sedekah tapi ke kelompoknya saja. Enggak gitu. Insya Allah kita seadil-adilnya. Tapi tentu saja kesalahan adalah tempatnya manusia. Kalau saya ada salah-salah di penyaluran, ada salah-salah di pemanfaatan, mudah-mudahan secara nawa itu tidak salah. Dan saya minta doa dari pemirsa semua untuk dapat bimbingan yang sebesar-besarnya. Contoh lagi nih, contoh. Ketika beberapa pekan yang lalu saya mengumumkan bahwa pesantren yang di Ketapang mau membebaskan satu rumah besar untuk dijadikan asrama. Besarnya 800 juta. Lalu insya Allah kita sudah membayar 100 juta saat itu. Kurang 700 juta. Ada yang tidak saya beritahukan kepada pemirsa. Sebenarnya harusnya kurangnya itu cuma 600. Tapi yang 100 juta saya instruksikan kepada diri saya dan kepada pengurus, bayarkan kepada yang punya rumah. Yang 100 juta bagikan kepada pesantren-pesantren lain. Alhamdulillah cara itulah yang membuat kemudian saya diizinkan Allah untuk bicara. Kemudian teman-teman juga tergerak, alhamdulillah tahadus binitma sudah lunas. Alhamdulillah saya sampaikan terima kasih. Jadi ini juga salah satu cara bagaimana untuk membuat satu lembaga banyak duitnya, lembaga itu pun harus bersedekah kepada lembaga yang lain. Kalau diperhatikan, Bulak Santri misalkan. Bulak Santri yang tadi Ustadz Rahimuddin tuh dulunya pimpinan di Bulak Santri. Sekarang diestafet ke adik-adik kita di sana. Itu bukan kampung saya.
kampungnya orang lain. Saat itu tetua-tetua kampung, ustadz-ustadz di kampung saya, termasuk mertua saya sendiri, istri saya, jamaah juga mengatakan seperti ini. Ngapain sih bangun kampung orang? Kenapa nggak bangun kampung sendiri saja? Saya katakan seperti ini. Kalau kita mau ngebangun kampung kita, bantu kampung orang lain. Nanti insya Allah, Allah akan membangun kampung kita. Alhamdulillah. Ya ada sajalah kemudahan sehingga akhirnya di kampung Ketapang pun sekarang ada pesantren. Nah sejak kemudian pesantren itu didirikan, dari titik nol kita langsung mewakafkan. Sehingga kalau Yusuf Mansur meninggal dunia, maka tidak ada satu jengkal tanah pun yang insya Allah diwariskan kepada istri dan anak-anak saya. Semua milik Allah, kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau ada pemirsa yang kemudian melihat, Ustadz, kenapa sekarang di Bulak Santri bayar? Oh, memang harus begitu. Ketika di satu kampung sudah selesai dan kemudian dia bisa mandiri, ya mandiri dong. Setelah itu kita punya proyek apa? Buka lagi kampung yang lain. Nah, mereka-mereka yang punya duit sekarang di kampung Bulak Santri. Yang tidak punya duit kita proyeksikan lagi tempat lain sehingga akhirnya daerah-daerah baru terbuka lagi dan seterusnya. Saya akhirnya di sini berpikir begini ya. Kalau saya aja pengen orang husnuzon kepada saya, tentu saya harus lebih husnuzon lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya Ali banyak menjelaskan tentang filosofi. Saya pikir saya masih tersisa 1,5 segmen lagi. Ada 2 menit segmen ini dan 6 menitan di segmen berikutnya. Ini belongs to you. Punya Syekh Ali akan kisah yang tadi, kisah tentang orang yang pergi haji. Lalu kemudian minta doa malah punya istri baru. Cerita sambungannya nanti aja kalau saya ingat ya. Jangan sekarang. Sekarang waktunya kita belajar sama Syekh Ali. Silakan. Kita bangun lagi. Cara doa yang mantap dan fantas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau istilah lain yang insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar apa yang saya sampaikan tadi, ikhlas dan yakin, dan jauh-jauh dari yang haram, jangan lupa satu, saat kita berdoa harus ada rasa keperluan kepada Allah SWT. Ada rasa penuh harapan. Jadi jangan kita orang, saya kasih contoh gambarannya, kalau kita lihat ada seorang minta sama kita, tapi cara mintanya begini, Mbak, tolong kasih saya lagi susah. Kalau udah mau kasih, tidak apa-apa sudah. Kasih. Bagaimana cara kita, sikap kita? Apakah kita mau kasih? Tidak. Tidak kan? Masa miskin sombong lagi kan? Itu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kata Rasulullah SAW. Ailun mustakbir, fakir tapi sombong. Tapi bagaimana agar dia muncul dalam jiwa kita rasa kasih sayang dia? Begini dia datang. Sudah lu. Jadi bicara dah baru bicara, dia bagi bahasa isyarat. Jadi karena dia mau sebut tapi nangis saja. Akhirnya kita apa? Sebagai manusia, pasti muncul dalam hati kita rasa kasihan. Bagaimanapun, pasti kita akan memberikan. Begitu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berdoa, jangan seolah-olah orang-orang tidak perlu. Jadi berdoa, ya Allah, kabullah. Kalau ya Allah tidak kabulkan, tidak apa-apa. Seperti seorang berdoa, ya Allah, masukkanlah aku surga. Tapi kalau tidak Allah menghendaki aku masuk surga, tidak apa-apa. Ya Allah, selamatkanlah aku dari neraka. Tapi ya Allah, engkau kalau hendaki saya masuk neraka, tidak apa-apa. Astagfirullah, doa-doa seperti ini. Jadi sepertinya dia tidak sungguh-sungguh perlu. Jadi saat kita berdoa, di luar ikhlas, yakin, dan jauh dari yang haram, nangis dalam berdoa. Tidak bisa nangis, pura-pura nangis. Ibku, fa'in lam tabkau, fatabakau. Fa'in lam tabkau, fatabakau. Jadi kalau tidak bisa nangis karena belum punya iman mantap atau keikhlasannya belum tinggi, pura-pura nangis. Lama-lama insya Allah menjadi nangis beneran. Itu berdoa
memunculkan rasa keperluan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak ada yang lebih susah dan penyakitnya lebih parah dari Nabi Ayub alaihissalam. Ini iklan dulu katanya. Iklan dulu ya. Iklan Tapi dulu. jangan kemana-mana ya. Iya, enggak Silahkan, kemana-mana. silahkan. Tapi kalau kemana-mana nggak apa-apa juga. Alhamdulillah kita kembali lagi di segmen yang terakhir ya. Saya tadi jelaskan Nabi Ayub salah satu Nabi yang menghadapi kesusahan dan penyakit yang paling parah. Oleh karena itu disebut orang yang sabar. Agar dijadikan orang sabar itu mampu punya kesabaran yang luar biasa, bersabarlah seperti sabar Nabi Ayub. Sabar Ayub, kalau disebut bahasa Arab itu, kita menyebutkan dalam bahasa Arab sabar Ayub. Kalau di bahasa Indonesia, bersabarlah seperti sabar Nabi Ayub alaihissalam. Dia lebih dari 18 tahun menghadapi penyakit parahnya luar biasa. Sampai daging-dagingnya terlepas dari tulangnya, kelihatan tulang-tulangnya. Dia hanya doa satu, apa? Dan ini khusus untuk orang-orang yang sakit dan menghadapi kesusahan, khususnya penyakit yang parah. Jangan lupa doa itu. Selain doa yang saya tadi, ya man yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus as-su' aghithni, aghithni, aghithni. Yang kedua doa Nabi Ayub ini, Rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Coba sama-sama. Rabbi anni massani ad-dur Massani yadur wa anta arhamur rahimin. wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau tahu aku lagi dalam keadaan madarat atau kena kepadaku madarat, dan engkau ya Allah Maha Rahman Rahim yang memberikan rahmat. Rahmatilah aku. Atau bisa singkatnya berbannya ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Dari isi ya Arhamar Rahimin kita berserahkan penyakit kita, kesusahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat kita berdoa, jangan lupa memberikan kesempatan yang namanya kesempatan emas saat turun hujan, berdoa. Saat lagi perjalanan musafir, berdoa. Di tengah malam, berdoa. Habis salat fardu, berdoa. Antara azan dan iqamah, berdoa. Karena Rasulullah SAW bersabda, da'watun bainal adhan wal iqamah la turad. Ada satu waktu doa yang tidak ditolak oleh Allah antara azan dan iqamah. Akhir 1 jam terakhir dari hari Jumat sebelum menuju maghrib, sebelum salat atau sebelum azan maghrib 1 jam sebelumnya, yang dijelaskan oleh ulama termasuk salah 1 jam di hari Jumat yang dikabulkan oleh Allah doa seorang. Termasuk doa yang paling dikabulkan oleh Allah dan hamba yang paling dekat kepada Allah saat bersujud. Orang yang lagi susah, lagi banyak masalah, lagi sakit, saya sarankan banyak sujud kepada Allah malam hari. Dan di situ limpahkan seluruh keperluan, seluruh hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sujud itu. Dan menangis dalam sujud itu, berdoa dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, bahasa apapun Allah mengerti. Yang penting dalam merasa benar-benar rasa keperluan dan benar-benar kita serahkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua yang hadir di sini, pemirsa di rumah dan di mana-mana, semua insya-Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami dengan nama-Mu yang mulia, al-asma'ul husna was sifatul ula, ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ad-dunya wal akhirah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, rahmatilah kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, rahmatilah orang yang sakit ya Allah. Rahmatilah orang yang susah ya Allah. Ya Allah, yang sakit sembuhkan penyakitnya ya Allah. Angkat sakitnya ya Allah, ya Rahman ad-dunya wal akhirah. Ya Allah, selama mereka yang sakit, naikkan darajat mereka di sisi-Mu ya Allah. Naikkan darajat mereka di sisi-Mu ya Allah. Dan berikan, balaslah kepada mereka pahala yang besar di hari kiamat ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Rahman ad-dunya wal akhirah rahimahuma.
Ya Allah, jadikan kehidupan kami dan masa depan kami menjadi kehidupan yang bahagia, yang lancar, yang sukses, yang selamat dunia akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami rumah tangga sakinah, mawaddah, rahmah, anak salih dan salihah. Murahkanlah rezeki kepada kami, ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam taat kepadamu, ya Allah. Dan jauhilah dan selamatkanlah badan kami dari segala penyakit, dari segala godaan, dari segala kesusahan, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jauhilah kehidupan kami dari seluruh bala dan musibah. Ya Allah, jadikan negara Indonesia negara yang ma'mur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Rabbana da'unaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana. Ya Allah, ini doa kami, ya Allah, kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami berdoa sebagaimana Engkau memerintahkan kami berdoa, dan kami mengikuti perintahmu berdoa. Ya Allah, terimalah sebagaimana Engkau menjanjikan orang yang berdoa akan diterima doanya. Ya Allah, terimalah doa kami, ya Allah. Kalau ya Allah Engkau tidak menerima doa kami, ya Allah, kami tidak memiliki Tuhan selain Engkau, ya Allah, yang menerima doa kami, ya Allah. Ya Allah, kami tidak memiliki Tuhan selain Engkau, ya Allah, yang membantu kami, yang menolong kami, ya Allah, ya Rahman ad-dunya wal akhirah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, jadikan acara nikmatnya sedekah dan Indonesia menghafal acara yang penuh barakah dan dikabulkan oleh Allah dunia akhirat, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.